Rumah ini sih katanya dulu ditinggalin sama orang kaya yang punya usaha. Setiap menjelang maghrib, ada yang suka mainin gayung di kamar mandi. Sampai tiba-tiba terdengar suara kuntilanak yang nyaring banget dari belakang rumah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, nama gue Dina. Gue penghuni planet lain alias planet Bekasi. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis yang gue dan keluarga gue alami di tahun 2010. Waktu itu keluarga gue pindahan dari Jakarta ke Bekasi. Keluarga gue ini ada ayah, ibu, 2 abang, dan gue. Ceritanya waktu itu ayah gue beli rumah di Bekasi. Karena di masa itu harga rumah di sana masih terjangkau. Rumahnya lumayan luas. Ada 2 kamar di lantai bawah dan 1 kamar di lantai atas dengan balkon yang cukup luas. Yap, rumah ini 2 lantai. Cuma lantai 2-nya ini emang kondisinya kurang bagus sih buat ditempatin. Akhirnya kamar lantai 2 cuma dijadiin gudang dan balkonnya dipakai buat jemur pakaian. 2 abang gue tidur di kamar pertama lantai bawah. Gue dan mama tidur di kamar kedua dan ayah tidur di ruang TV. Karena emang gak suka juga tidur di kamar. Di samping rumah ada pohon jambu yang gede dan kokoh. Rumah ini sih katanya dulu ditinggalin sama orang kaya yang punya usaha. Tapi usahanya bangkrut tiba-tiba dan rumahnya dijual murah. Keadaan rumahnya bener-bener kotor, banyak sarang laba-laba, bahkan tumpukan sampah ada di mana-mana. Sebenarnya selain karena murah, ayah gue beli rumah ini juga karena sebelumnya kita numpang sama nenek bertahun-tahun dan mama udah gak kuat. Karena rumahnya super kotor, akhirnya kita semua beres-beres biar bisa ditempatin hari itu juga. Butuh waktu setengah hari sampai rumahnya bener-bener bersih. Habis itu kita siap-siap deh buat istirahat. Day 1 gue tinggal di rumah ini sih masih aman. Tapi hari kedua mulai muncul teror mistis. Setiap menjelang maghrib, ada yang suka mainin gayung di kamar mandi. Kayak diketok-ketokin gitu ke ember. Tuk tuk tuk. Bahkan pernah ada suara orang mandi. Tapi pas dicek sama mama, gak ada siapa-siapa. Kejadian kayak gini juga berlangsung selama sebulan penuh. Terus kadang setiap beberapa hari sekali ada aja benda yang dimainin. Entah ember yang jatuh dari rak lah, piring pecah sendiri lah, dan banyak lagi deh. Akhirnya ayah bikin selamatan deh tuh, biar makhluk-makhluk halus itu berhenti ganggu kita. Waktu berjalan, setelah selamatan itu semuanya aman. Sampai 2 bulan kemudian, kejadian aneh balik lagi tuh. Suatu malam, abang kedua gue nongkrong sama temen-temennya di teras sampai jam 3 pagi. Awalnya mereka ketawa-ketawa, ngopi, dan segala macem deh. Sampai tiba-tiba terdengar suara kuntilanak yang nyaring banget dari belakang rumah. Jir, nih kuntinya receh bener ya karena jokes garingnya abang gue. Semua yang denger itu auto kabur dan pulang ke rumah masing-masing. Abang gue juga langsung tidur waktu itu. Besoknya dia cerita ke mama dan gue. Terus mama cuma bilang, makanya kalau nongkrong biasa aja, jangan berisik. Abang gue cuma bisa diem karena emang mereka berisik banget waktu itu. Kita lanjut ke kejadian berikutnya nih. Kali ini dialamin oleh ayah gue. Sekitar jam 10 malam, gue dan ortu baru pulang dari rumah tante. Gang rumah sepi banget dan anginnya dingin, bikin suasana makin creepy coy. Pas ayah mau masukin motor ke rumah, mata ayah langsung fokus ke arah pohon jambu di samping rumah. Di sana, ayah lihat sosok kuntilanak lagi duduk di batang pohon sambil goyang-goyangin kakinya dong. Ayah gue langsung nge-freeze. Dia keringetan dingin karena dia nggak percaya apa yang dia lihat. Mama yang sadar langsung nepuk bahunya biar ayah balik fokus lagi. Abis itu, ayah cuma diem dalam ketakutan. Dan besoknya baru dia bisa cerita. Kejadian berikutnya bukan ke keluarga gue, tapi ke tetangga. Nih Kunti demen banget spotlight ya, gue lihat-lihat. Biar apa coba dilihat semua orang? Pengen terkenal loh. Oke, balik lagi ke cerita kita guys. Sebut aja tetangga gue ini namanya Bu Kiki. Dia ini punya warung Madura gitu di belakang rumah gue. Jadi kalau ada aktivitas di balkon rumah gue pasti kelihatan dari warungnya.
Nah, suatu hari pas maghrib, Bu Kiki lagi nutup warung. Dan dia entah kenapa ngelihat ke arah balkon rumah gue. Dia lihat si Kunti itu lagi dong, lagi duduk di besi balkon rumah. Dan dia goyang-goyangin kakinya lagi sambil dadah ke arahnya. Dih, so asik banget nih Kunti. Kejadian ini sebenarnya mirip sama yang dialami kayak ayah gue. Cuma bedanya Bu Kiki liatnya di balkon. Kebetulan emang balkon rumah gue tuh gelap. Karena setiap dipasang lampu, pasti selalu konslet. Jangan-jangan itu aliran listriknya keganggu sama energi Mbak Kun yang gede itu. Bu Kiki langsung cepet-cepet tutup rolling. Pas Mama ke warung buat beli sesuatu, Bu Kiki cerita semua itu. Terus Mama kaget. Jangan-jangan si Kunti yang gangguin kita ini selama ini tinggalnya di balkon. Akhirnya abang gue yang pertama manggil orang pinter tuh buat ngusir kuntilanaknya. Biar gak ganggu keluarga atau tetangga. Pas orang itu masuk ke rumah, dia taruh kantong kresek hitam. Entah isinya apa dan dia juga naruh beberapa siung bawang putih. Dia naruh semuanya di balkon, di bawah tangga, dan di kamar gudang. Jadi kayak ditebar gitu di sudut-sudut tempat tadi. Nah, setelah disebarin semuanya itu, rumah jadi aman banget. Gak ada kejadian horor lagi, sampai akhirnya 3 tahun kemudian. Kali ini kejadiannya gue alamin sendiri. Waktu itu rumah lagi sepi. Ayah kerja shift malam, 2 abang gue lagi pergi main keluar, dan mama udah tidur abis isya. Nah, gue lagi di kamar tuh. Kasur gue ini kan posisinya ngadep kaca dan pintu kamar. Jadi kalau pintu kebuka, pasti kelihatan ruang tamu. Biasanya gue tutup tuh pintu sebelum tidur. Tapi malam itu tuh gue lagi mager. Karena udah PW banget lah rebahan di kasur sambil main HP. Tiba-tiba gue ngerasa gak enak. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Merinding sebadan-badan. Kalian pasti pernah kan ngerasa kayak gini? Lagi sendiri tapi ngerasa gak sendiri. Pas gue lagi bengong ke arah pintu, tiba-tiba muncul tangan dari arah lorong yang dadah ke gue anjir. Tangannya tuh hitam, penuh kayak luka bakar gitu. Kukunya panjang, runcing, dan hitam banget deh. Gue shock lah. Tuh tangan kayak lagi melambai gitu ke arah gue. Ada kali sekitar 5 detikan. Dengan sisa-sisa keberanian, akhirnya gue langsung tutup tuh pintu. Terus gue setel merotal dan baca-baca ayat kursi diulang-ulang sampai gue ketiduran. Besoknya baru deh gue cerita ke keluarga. Terus mama cerita yang gue alamin ke tetangga lama gitu kan. Karena mama juga penasaran. Sebenarnya ada apa sih sama rumah ini? Sebut aja tetangga gue ini namanya Bu Tuti. Yang udah tinggal puluhan tahun di daerah ini. Katanya rumah yang kita tempatin itu udah terbengkalai selama lebih dari 5 tahun. Jir, pantesan aja serem. Dulu mungkin ini tempat circle-nya Mbak Aku nongkrong kali ya. Terus dia bete karena sekarang ditinggalin sama keluarga gue. Katanya dulu banyak orang yang pernah tinggal di sini, tapi cuma bertahan beberapa bulan aja. Keluarga gue ini juga masuknya yang paling lama dan betah tinggal di rumah ini. Sebenarnya lebih ke mau gak mau juga sih kita. Beli rumah kan gak kayak jajan kuaci ya guys ya. Ya seiring waktu berjalan, keluarga gue makin lama makin bodo amat sama gangguan-gangguan itu. Dan lebih fokus aja ke ibadah. Lama-lama kejadian horor dan aneh-aneh itu juga mulai hilang. Ya meskipun kadang si Kunti ini masih suka iseng sih, tapi gak separah dulu kok. Sampai saat ini gue masih tinggal di rumah ini bareng keluarga selama 15 tahun. Miss K ini juga masih tinggal di balkon rumah gue guys. Tapi ya udahlah, yang penting gak ganggu. Kata gue mah malah harusnya dia bayar uang sewa bulanan jir. BTW gue juga pelihara 3 kucing. Katanya sih setan takut sama kucing. Terus kucing juga bisa jagain kita. Tapi dah boro-boro jagain. Kucingnya aja mageran begitu. Dah lah, intinya gue pelihara kucing juga karena emang suka aja sih. Makhluk halus yang itu sih masih bisa diterima apapun keanehannya. Pesan dari gue, lingkungan yang gelap atau terbengkalai emang butuh dibersihkan dan dirawat terus. Apalagi setelah kosong lumayan lama. Karena biasanya energi yang terkumpul udah gak baik. Tapi kalau ditempatin terus dan diisi dengan aktivitas positif, pelan-pelan energi negatifnya bakal keganti sama energi positif yang kita buat. Maka dari itu, jangan lupa apa guys? Jangan lupa ibadah dan minta pertolongan sama Tuhan ya guys. Udah deh, segitu aja cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita GPC selanjutnya. Bye-bye!